Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman semuanya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang keamanan sistem. Sebelum saya menjelaskan, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rio Ade Pratama. Saya berasal dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Universitas Teknologi Semarang tahun 2019. NIM saya 1901 Oke, saya akan lanjut ke materinya tentang keamanan sistem. Masalah keamanan sistem merupakan salah satu aspek penting dari sebuah sistem informasi. Sayang sekali, masalah keamanan ini seringkali kurang mendapat perhatian dari pemilik-pemiliknya dan pengelola sistem informasi tersebut. Seringkali masalah keamanan ini berada di urutan kedua, bahkan di urutan terakhir atas faktor yang tidak penting. Apabila mengganggu performa dari sistem, seringkali keamanan berjalan. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Jadi itu cuma sekedar pembukaan saya. Pengertian keamanan sistem. Keamanan sistem adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengamankan sebuah komputer dari gangguan dan segala macam yang membahayakan yang pada hari ini keamanannya meliputi keamanan data, informasi, ataupun pelaku sistem komputer. Baik dari ancaman luar, virus, spyware, tangatan jahil, dan pengguna lainnya. Sistem komputer memiliki data-data dan informasi yang berharga. Melindungi data-data dari pihak-pihak yang tidak berhak merupakan hal penting bagi sistem operasi. Inilah yang disebut dengan keamanan security. Sebuah sistem operasi memiliki beberapa aspek tentang keamanan yang berhubungan dengan hilangnya data, dan data-data di dalamnya terkonten dari aspek ancaman robotik, aspek musuh atau intelligence, dan aspek risiko. Oke, macam-macam keamanan itu terbagi menjadi tiga, yaitu keamanan eksternal yang berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusup, bencana, dan lain-lain. Keamanan interface pemakai berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum mengakses program data, dan keamanan internal berkaitan dengan pengamanan peragaman kendali yang dibangun pada pengguna dan sistem operasi untuk menjaga identitas program data. Masalah keamanan yaitu 1. Bencana kehilangan atau loss yang disebabkan karena bencana banjir, gempa bumi, perang dan kerusuhan. 2. Kesalahan perangkat keras dan perangkat lunak, contohnya ketika frekuensi pemrosesan switch tidak terbaca, kesalahan komunikasi, dan kesalahan program terbatas. 3. Kesalahan atau kelalaian manusia, contohnya yaitu kesalahan pada saat penginputan atau pemasukan data, memasang disk atau tape atau hard disk kalau sekarang, dan kehilangannya disk atau tape. Yang kedua yaitu penyusup atau intruder. Penyusup ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu aktif dan pasif. Yang pasif itu yaitu yang membaca data yang tidak terotorisasi. Yang kedua penyusup aktif, yaitu mengubah data yang tidak terotorisasi. Contohnya yang paling sederhana dalam kehidupan sehari-hari yaitu spionase militer, paling sederhana, dan juga biasanya yaitu usaha hacker dalam mencari uang. Oke, kita akan berlanjut ke aspek-aspek keamanan komputer. Inti dari keamanan komputer adalah melindungi komputer dan jaringannya dengan tujuan mengamankan informasi yang berada di dalamnya. Keamanan komputer sendiri meliputi beberapa aspek, antara lain privacy, confidentiality, integrity, authentication, level. Privacy adalah sesuatu yang bersifat rahasia atau private. Dari penjelasannya lebih jelas. Intinya adalah pencegahan agar informasi tersebut tidak diakses oleh orang yang tidak berhak. Contohnya adalah email atau file-file lain yang tidak boleh dibaca orang lain meskipun oleh administrator. Confidentiality merupakan data yang diberikan ke pihak untuk tujuan khusus tetapi tetap dijaga penyebarannya. Integrity penekanannya adalah sebuah informasi yang tidak boleh diubah kecuali oleh pemiliknya. Misalkan yaitu ketika sebuah email dikirim di pengejaran Anda misalkan komunikasi sehingga email yang sampai ke tujuan sudah itu contoh sederhana. Lalu yang keempat adalah authentication, yang dimana ini akan dilakukan satu user login dengan menggunakan menulis data passwordnya.
availability, yaitu aspek yang berkaitan dengan apakah sebuah data tersedia saat dibutuhkan atau diinginkan. Apabila sebuah data atau informasi terlalu ketat, pengguna akan menyulitkan dalam akses data tersebut. Oke, kita akan lanjut ke tipe-tipe ancamannya. Tipe-tipe ancaman terhadap sistem komputer dikategorikan menjadi 4 ancaman, yaitu interception, modifikasi atau modification, dan fabrikasi atau fabrication. Yang pertama, interupsi. Sumber daya sistem komputer dihancurkan menjadi tak tersedia dan atau tak berguna, merupakan ancaman terhadap ketersediaan, contohnya penghancuran hard disk. Intersepsi atau interception. Pihak yang tak diautorisasi dapat mengakses sumber daya, merupakan ancaman terhadap kerahasiaan, contohnya penyadapan dan mengcopy file tanpa diautorisasi atau tanpa. Dan ketiga, yaitu modifikasi. Pihak yang tak diautorisasi tidak hanya mengakses tapi tidak merusak, contoh mengubah nilai file dan mengubah program. Fabrikasi atau fabrication. Pihak yang diautorisasi memasukkan sertifikat palsu ke dalam sistem, contohnya memasukkan pesan palsu ke jaringan dan mengeluarkan file. Oke, kita akan lanjut ke objek yang perlu diproteksi. Objek-objek yang perlu diproteksi yaitu dari pertama dulu, objek perangkat khas, misalnya pemrosesan, CPU memori, terminal disk driver, printer, dan lain-lain. Contohnya itu kayak hard disk. Objek perangkat lunak, misalnya proses, basi file, basi data, smartphone, dan lain-lain. Cara penyimpanan informasinya bisa menggunakan domain dan juga bisa menggunakan, kalau biasanya orang-orang itu bisa menggunakan yang online gitu, seperti Google Drive itu lebih aman karena dia terautorisasi oleh Google, jadi dia diproteksi datanya sama Google, jadi nggak gampang dibobol kalau data-data kayak gitu. Oke, ancaman virusnya atau ancaman sistem komputer, yang pertama itu virus. Yang pertama itu virus adalah suatu program yang dapat berkembang dengan menggunakan dirinya. Mekanismenya biasanya itu kayak tapi potongannya itu sama virus. Kalau yang kedua ini worms adalah jenis program yang bisa mengcopy dan mengirim kita dapat dari seperti promosi atau apa itu, tapi Trojan adalah suatu program tersendiri dan dapat ini kalau Trojan ini bisa jadi virus yang lumrah kita lihat. Spyware adalah program yang tidak menyusupi iklan tertentu atau mempunyai informasi tertentu. Jadi spyware ini kayak ibaratnya selipin. Yang pertama, gunakan antivirus. Antivirus itu banyak jenisnya, kalian bisa gunakan, tapi jika kalian pengguna Windows dulu, kalian bisa menggunakan Windows tertentu. Nanti kalian harus aktifkan
sofa yang